Shalom, selamat sore saya ucapkan kepada ibu-ibu PWK Dorcas. Pada sore hari ini kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita semua kesehatan, kekuatan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu pada sore hari ini di mana Tuhan telah memimpin menyertai kami seluruh ibu-ibu PWK Dorcas. Tuhan memberikan kami semua kesehatan, kekuatan, sehingga saat ini kami ada semua karena anugerah dan kasih Tuhan buat kami. Terpujilah namamu Tuhan, berkati firman Tuhan yang kami dengar bersama-sama pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tema firman Tuhan yang kita pelajari bersama-sama pada sore hari ini yaitu jangan gelisah. Jangan gelisah. Kita akan membaca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27 sampai 31. Firman Tuhan berkata demikian. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Ibu-ibu yang dikasih oleh Yesus Kristus, apa yang membuat hati kita kadang gelisah? Bisa dalam kehidupan ini terjadi ketika kita mengalami kegelisahan dalam hidup itu karena bisa jadi karena berpisah. Bisa jadi karena penyakit, bisa jadi karena ekonomi dan sebagainya. Ini kadang membuat hati setiap manusia itu gelisah. Jadi gelisah itu membuat orang bisa tidak tenang hidupnya dan tidak ada damai dalam kehidupannya. Gelisah ini terjadi karena ada masalah yang dialami dalam kehidupan manusia. Ibu-ibu yang dikasih oleh Yesus Kristus, sama ketika murid Kristus bersama dengan Yesus di muka bumi ini pada 2000 tahun yang lalu, Yesus tahu ketika Yesus akan pergi nanti, dia tahu mereka akan merasa sedih karena mereka sudah berkumpul lama dengan Yesus sebagai guru mereka. Dan sebelum itu terjadi, Tuhan Yesus berpesan kepada mereka, atau sebelum Yesus tinggalkan mereka, Yesus berpesan kepada mereka terlebih dahulu, supaya mereka itu jangan gelisah dan gentar hati mereka ketika Yesus pergi dari mereka ketika itu. Ibu-ibu yang dikasih oleh Yesus Kristus, mengapa mereka tidak perlu gelisah? Ya. Kenapa murid-murid Yesus ketika itu tidak perlu gelisah? Karena Yesus mengatakan kepada mereka, enggak usah kalian gelisah dan takut gentar dalam hidup ini. Kenapa? Walaupun Yesus berpisah dengan mereka ketika itu, Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka di ayat 18, berkata demikian. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ayat 18, Tuhan Yesus berjanji bahwa dia tidak meninggalkan kita sebagai anak yatim piatu. Ini yang disampaikannya kepada murid-muridnya ketika itu. Walaupun dia ke rumah Bapa dan dia katakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sebagai anak yatim piatu. Di dalam Ibrani juga dia mengatakan, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan kamu dan tidak membiarkan kamu.
Janji Tuhan, Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Dia juga berkata, ketika kita punya persoalan, serahkan semua persoalan kita kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak dalam hidup kita. Itulah penyertaan Tuhan, itu sangat sempurna dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Makanya Tuhan katakan, jangan gelisah hatimu, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sebagai anak yatim piatu. Jadi ibu-ibu yang dikasih oleh Yesus Kristus, inilah yang membuat kita tidak perlu gelisah dalam hidup kita, sama seperti murid Kristus ketika itu. Yesus sampaikan ini kepada mereka, dan Dia juga sampaikan kepada kita pada kesempatan ini, ibu-ibu yang kekasih. Karena kita tahu bahwa kita tidak pernah sendiri, kita tidak sendiri, tapi Allah menyertai dalam kehidupan kita. Kita bukan anak yatim piatu, tetapi kita adalah orang yang paling berbahagia, karena ada orang yang senantiasa memenuhi segala keperluan kita, karena Allah selalu memperhatikan kita, dan Allah selalu peduli dalam kehidupan kita. Di dalam ayat yang berikutnya, mengapa kita tidak perlu gelisah? Ada di dalam ayat 27, firman Tuhan katakan demikian. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, ini yang disampaikan oleh firman Tuhan. Kenapa kita jangan gelisah dalam hidup kita? Karena ayat 27 mengatakan, damai sejahtera Tuhan tinggalkan kepada kita. Damai sejahtera itu Tuhan berikan kepada kita. Ibu-ibu yang dikasih oleh Yesus Kristus, semua orang pasti memiliki damai, tetapi tidak semua orang mendapatkan damai ini. Tapi orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, dia memiliki damai sejahtera dalam hidupnya. Damai artinya tenang, damai artinya tidak gelisah, tidak ada rasa takut, karena sukacita yang menyertai kehidupannya. Sejahtera berartinya segala sesuatu sudah tersedia bagi kita. Itu yang membuat kita ada sukacita dalam hidup ini. Damai sejahtera Tuhan itu tinggalkan bagi kita di muka bumi ini. Dan Dia juga memberikan damai sejahtera itu kepada setiap pribadi kita yang percaya kepada Tuhan. Damai ini tidak dimiliki oleh orang yang di luar Kristus, tetapi orang yang ada di dalam Kristus. Damai sejahtera ini ada dan menyertai kita. Ini yang rindu dimiliki oleh semua orang, tetapi orang tidak menemukannya, dan orang tidak tahu jalan ke sana. Jadi kita bersyukur karena kita sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita tahu bahwa damai itu menjadi bagian kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, mengapa kita tidak perlu gelisah dalam hidup kita, ibu-ibu yang kekasih? Ada di dalam ayat yang ke-28. Di situ mengatakan, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Ibu-ibu yang dikasih oleh Yesus Kristus, aku pergi dan datang kembali kepadamu. Ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada muridnya dan kepada kita yang ada pada saat ini. Di ayat yang ketiga juga Dia mengatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ibu-ibu yang dikasih oleh Yesus Kristus, dalam ayat firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, tidak perlu kita gelisah, tidak perlu kita gentar dalam hidup kita ini. Karena Yesus pergi dan Ia datang kembali kepada kita. Ketika Dia mati di kayu salib dan Dia dibangkitkan dari kematiannya, Dia naik ke surga, itu karena kasih kemurahannya bagi kita. Dan kita percaya bahwa Dia akan datang menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Untuk itu, sebagai ibu-ibu yang dikasih oleh Yesus Kristus, jangan kecil hati jika kita hidup di dunia ini tidak memiliki tempat sebaik mungkin, atau kita punya harta sebanyak mungkin. Kita jangan putus asa dengan hal yang demikian, karena hal-hal yang demikian yang bersifat dunia itu akan binasa. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena
Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita. Tempat yang indah bagi kita adalah tempat di mana Tuhan siapkan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tempat itu indah. Di sana tidak ada susah, tidak ada di sana keluh kesah, tapi di sana ada tempat kebahagiaan, sukacita yang luar biasa, kekal untuk selamanya. Itu yang disediakan oleh Tuhan bagi kita. Makanya kita hidup di dunia ini adalah satu kehidupan yang bersifat sementara, dan untuk itu jangan kita merasa risau dalam hidup kita, galau dalam hidup kita, tapi kita tetap punya keyakinan dengan apa yang Tuhan ucapkan kepada kita. Aku pergi dan datang kembali kepadamu. Kita tidak tahu kapan dia datang untuk menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Untuk itu pesan firman Tuhan kepada kita, jangan gelisah hatimu, karena Tuhan tidak tinggalkan kita sebagai anak yatim piatu, dan Tuhan tidak membiarkan kita dalam kondisi keadaan apapun. Dia selalu ada menyertai hidup kita. Dan yang berikut, kenapa kita tidak gelisah? Karena pesan Yesus mengatakan Tuhan sudah tinggalkan damai sejahtera dalam diri kita. Damai itu Tuhan sudah tinggalkan dalam diri kita. Sejahtera itu sudah Tuhan tempatkan dan berikan kepada kita sebagai anak Tuhan. Dan sini juga kenapa kita tidak perlu gelisah, pesan Yesus, karena Tuhan pergi dan dia datang kembali menjemput kita sebagai saleh-salehnya atau sebagai anak-anaknya. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, kami bersyukur pada sore hari ini Tuhan memberkati kami seluruh ibu-ibu PWK Dorcas tempat ini. Biarlah lewat firman Tuhan ini menguatkan kami, meneguhkan kami. Kami tinggal di dunia ini untuk kami terus bersandar dan berharap kepada Tuhan, untuk kami melihat hanya kepada Tuhan, Sang Juru Selamat kami, Sang Pemberi keselamatan, Sang Pemberi berkat dalam hidup kami. Terpujilah namamu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.